Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi konsep dasar time series. Adapun konsep dasar time series dan forecasting adalah sebagai berikut. Di sini dilihat ada pemulusan atau smoothing date, konsep dan pengujian unit root, konsep dan pemodelan ARIMA, konsep aplikasi model ARIMA dengan FU, konsep dan pemodelan ARCH dan GARCH, aplikasi model RCH dan GARCH dengan FU. Kemudian ada juga konsep kointegrasi dan pemodelan, aplikasi model SCM, konsep pemodelan VAR, konsep kointegrasi dengan pemodelan FEM, aplikasi model VAR dan phase. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa kalian lihat di dalam beberapa jurnal. Tapi dengan konsep-konsep dasar ini tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Untuk di statistik ini kita akan membahas beberapa saja. Textbooknya Anda bisa lihat di Anders Waters aplikasi Economic Time Series. Oke, data ini akan bisa dibuat dalam cross section, time series dan panel. Jenis data 1, data cross section adalah nilai variabel yang dikumpulkan pada satu periode waktu yang sama dari beberapa individu. Individu bisa berupa negara, daerah, perusahaan, atau perorangan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah data makroekonomi seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 1998 misalnya. Jenis data kedua adalah data time series, adalah nilai variabel dari suatu individu yang disusun menurut urutan waktu. Data time series bisa berupa data harian, mingguan, bulanan, triwulan, maupun tahunan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah data makroekonomi Indonesia pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008. Misalkan berupa data household consumption, private consumption, government consumption, investment, saving, ekspor, impor, produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Jenis data ketiga adalah data panel, adalah gabungan time series dan cross section data, mencakup banyak individu. Dalam hal ini bisa negara, provinsi, perusahaan, household, dan lain-lain selama rentang waktu tertentu. Sebagai contohnya adalah data makroekonomi seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 1993 sampai dengan 2008 misalnya. Misalkan di sini ada household consumption, private consumption, government consumption, saving, ekspor, impor, produk domestik bruto, fresh ratio untuk semua provinsi Indonesia pada tahun 1993 sampai 2008. Data kita bagi dalam cross section, time series, panel. Nah, di dalam cross section kita akan di situ bahasannya adalah korelasi, regresi, multivariat analisis. Kemudian untuk data time series ini ada univariat dan multivariat. Dalam univariat kita akan ketemu di sini regresi, AR, MA, ARIMA, GATS. Kemudian dalam multivariat ada correlation, multiple regression, Granzer causally, VAR, SVAR, VSCM, GMM. Nah, untuk panel data ini ada Pooled, Fish effect, Random effect. Modelnya akan kita buat dalam linear dan non-linear, single equation dan system equation atau multi equation. Nah, di dalam single equation kita akan ketemu regresi sederhana dan regresi ganda. Kalau dalam system equation multi equation itu ketemu simultan dan bukan simultan. Introduction untuk time series. Time series adalah suatu himpunan pengamatan yang dibangun secara berurutan dalam waktu.
Waktu atau periode yang dibutuhkan untuk melakukan suatu peramalan itu biasanya disebut sebagai lead time yang bervariasi pada tiap persoalan. Berdasarkan himpunan pengamatan yang tersedia, maka time series dikatakan kontinu jika himpunan pengamatan tersebut adalah kontinu, dan dikatakan discrete bila himpunan pengamatan tersebut juga discrete. Pola data time series ini ada trend, ada cyclical, ada seasonal, dan irregular. Pola data time series itu trend. Trend yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data. Dalam hal ini suatu data runtut waktu berupa pergerakan peningkatan atau penurunan. Contohnya jumlah penggunaan seluler yang terus bertambah. Cyclical yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Fluktuasi atau siklus dari data runtut waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Seasonal adalah pola data yang berupa pada kurun waktu tertentu fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan, atau contoh penjelang lebaran jumlah permintaan uang naik dan penjualan pakaian meningkat. Irregular yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Kita bisa bayangkan seperti begini. Untuk tren ini biasanya berupa garis linier. Kemudian untuk siklus ini kita bisa dapatkan suatu kurva non linear. Dalam hal ini adalah kurva pangkat 3. Kemudian acak ini jelas mengacak ya, suatu kurva yang acak di mana titik puncaknya banyak, titik lembahnya pun berbeda-beda banyak, siklusnya itu bisa sangat ekstrim. Nah, kemudian kalau musiman itu kita bisa berubah seperti gelombang, karena namanya musiman. Pada saat tidak musim berarti kita ada pada saat minimum, pada saat musim maka kita akan pada saat maksimum. Oke, berikutnya adalah konsep dasar time series adalah deterministic process, stochastic random process, dan stationary process. Yang disebut proses deterministik adalah jika dari pengalaman yang lalu, keadaan yang akan datang dari suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti, maka barisan kejadian itu dinamakan deterministik. Jadi konsepnya di sini seperti barisan ya, seperti deret gitu. Proses stokastik adalah jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik. Ini menurut teori Hall 1989, setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu dalam ketidakpastian dikatakan mengikuti proses stokastik. Artinya bahwa nanti apa yang terjadi di masa lalu itu akan hanya menjadi referensi untuk masa perhitungan ke depannya. Ya, karena dia bersifat ketidakpastian. Nah, oke. Untuk stasioner, data time series dikatakan stasioner jika rata-rata varian dan kovarian dari variabel-variabel tersebut seluruhnya tidak dipengaruhi oleh waktu, atau dengan kata lain konstan. Untuk penjelasan pernyataan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan kita ambil rata-rata nilai, mu-nya berarti konstan. Untuk varian berarti kita bisa melihat sigma kuadrat, itu juga konstan. Untuk kovarian kita bisa melihat bahwa nilainya pun untuk kovariannya adalah konstan. Stasioner adalah non-stasioner proses, ya, di mana di sini akan dinyatakan dalam UT atau sigma kuadrat T. Weight loss proses kita akan melihat bahwa E dari YT adalah 0 atau varian dari YT adalah sigma varian. Umumnya data time series tidak stasioner.
Regresi dengan menggunakan data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression atau ditandai dengan nilai R kuadrat yang tinggi dan T stat atau F stat yang signifikan, tetapi DW-nya relatif kecil atau lebih kecil dari 0,5. Regresi kelihatan bagus tetapi sebetulnya tidak. Karakteristik data time series yang stasioner dan tidak stasioner kita bisa lihat di dalam grafik di sini. Ya, Anda bisa melihat di sini grafiknya seperti grafik detak jantung ya. Artinya di sini adalah suatu grafik yang fluktuasinya itu bisa menggambarkan kondisi data tersebut. Data pada level unit atau log relation relatif tidak stasioner. Nah, ini bagian yang kiri. Yang kanan data pada phase difference unit atau log relatif akan konstansioner. Jadi kita bisa lihat ada yang sifat fluktuasinya itu konstan, ada yang fluktuasinya itu adalah tidak konstan ya, atau tidak artinya dia misalnya yang sebelah kiri ini kelihatan meningkatnya tinggi ya, tapi kalau yang sebelah kanan ini detaknya itu sebenarnya berfluktuasi tapi dalam kondisi mendatar, artinya dia relatif stasioner. Pengujian kestasioner data ada kita menggunakan collagogram, ADF dan ADF test, Philip-Perron, The Kwiatkowski, Phillips, Smith, dan Sin. Kemudian ada Elliott dan ada juga Perron. Nah, jika data tidak stasioner maka harus distasionerkan dulu terlebih dahulu. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan perbedaan atau differencing. Asumsi time series yaitu adalah white noise residual, di mana tidak ada autokorelasi dan diuji dengan Durbin-Watson. Nah, ini bisa Anda lihat di dalam analisa statistik dengan SPSS. Di situ ada salah satu yang bisa diklik dengan Durbin-Watson ya. Nah, kemudian residual distribusi normal dan residual tidak heterokedastis. Nah, kegunaan time series data ini bisa untuk peramalan, bisa untuk pemodelan. Artinya karena data time series itu per periodik, maka jelas periodiknya itu susunannya sudah jelas, menggunakan konsep yang jelas. Maka kita bisa meramalkan untuk sekian tahun ke depan. Nah, ini konsepnya sama dengan konsep dalam matematika barisan atau deret. Nah, kalau untuk pemodelan, artinya ketika kita tahu bahwa di periode sebelumnya adalah sesuatu hal atau model tertentu, maka kita bisa menggunakan suatu model ini dan kita buat dalam suatu model matematikanya, model statistiknya untuk peninjauan untuk masa depannya. Jadi semuanya berdasarkan pada waktu-waktu yang sudah berjalan sebelumnya. Di dalam peramalan kita bisa dengan smoothing, bisa dengan kriteria peramalan. Nah, kemudian dalam smoothing pun di sini akan ada lagi metode rata-rata bergerak secara moving average, artinya kita selalu bergerak secara rata-rata. Ya, kemudian ada exponential smoothing, ada double moving average. Jadi ada berganda di dalam proses untuk rata-rata untuk move-nya ya atau berubahnya. Di dalam metode rata-rata bergerak moving average, ini ada single moving average atau SMA, ada linear moving average, ada weighted moving average, dan ada kemudian di dalam exponential smoothing ada single exponent smoothing, ada double exponent smoothing. Nah, ini dasar-dasar yang ada pada konsep-konsep time series. Minggu depan akan kita bahas tentang time seriesnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah hari ini dengan materi konsep dasar dari time series.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.